Oke, lihat. Kita pakai cara apa dulu pertama? Cara yang standar dulu ya. Berarti tanpa treat ya. Kita bikinnya di mainnya dulu ya. Oke, PS PM. Oke. Sama ya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apa yang diperlukan sebagai untuk soket untuk servernya? Kita pakai yang namanya server socket. Dek, aku terganggu dengan itu jadinya, Dek. Dengan audionya. Anggap aja nggak ada ya? Oh, oke. My server ya. Nah, di sini yang perlu kita buat adalah sementara ini kita bikin portnya. Port berapa yang mau kita pakai? 2000. Oh, 2000. Kan aku bilang jangan di bawah 1000 sampai 1024 aja. Oke? Di atas 1024 pakai ya. Tapi jangan di atas 65.000 pula. Oke? Pertama kita catch aja ya. Nah, setelah ini kan udah bikin servernya nih, kan gampang kali bikin servernya ya. Ya. Setelah itu kita bikin pipa alirannya. Sekarang ada 2 jenis pipa alirannya. Pertama, kalian mau data biasa nggak? Data biasa maksudnya data yang integer biasa, string biasa, boolean yang biasa, bukan objek. Nah, pertama ajarkan dulu ya, biasanya dulu ya. Namanya apa? Data input stream. Kita ini mau ngapain sekarang? Mau servernya menerima data dan mengirim data, atau kita pengen servernya menerima data dulu? Oh, kita pertama servernya, walaupun seperti ini, servernya bisa mengirim, bisa menerima, terserah ya, namanya juga server kan. Sementara aku buat dulu bahwa servernya untuk menerima pakai apa? Ini soket, sesuatu yang masuk ke dalam itu namanya input ke dia. Sesuatu yang keluar itu namanya output. Oh, sekarang kita mau bikin apa di soket itu? Soket kan punya pipa. Pipanya inputan di sini, di sana nyambungnya ke pipanya output di sana. Kan dari sana yang keluar ke sini kan? Nah, kalau di sini kau buat di sini inputan, berarti di sana outputnya ya. Kalau di sini outputnya temannya di sana ya. Ya. Kenapa itu berbarengan? Ya. Oke. Data input stream. Mau contoh apa kita bikin? My input, gitu lah ya. Oke. New data input stream. Baru sediakan pipanya yang soket mana yang mau kita pakai. My server dot get input streamnya. My server terus get mana dia? Kenapa nggak ada ya? Bentar ya. Ini servernya lagi. Kita nge-set dulu. Sorry. Kita harus bikin soketnya, kan servernya masih kan? Sorry ya. Soketnya dulu kita bikin. My socket dari apa? Client, baru my server dot accept dulu ya. Terima dulu ya. Dari sana ya. Baru setelah itu kita bikinlah data input streamnya. My input sama dengan new data input stream, baru my socket dari client dot
Jadi ceritanya kayak gini deh ya. Ya, waktu kita buat di sini server kan, mana nih? Kita buat ini server kan, ini servernya bukan? Ini servernya ya. Datang klien di sini, klien mau nyambung, dia mau nyambung kan? Kan dia ke servernya kan? Oke? Ini kan bikin soket kan? Ya, ini pun server ini menciptakan soket untuk koneksi ke klien ini. Jadi ada sebuah soket yang nyambung. Server ini untuk menciptakan soket biar nyambung ke sini. Makanya soketnya juga kita ciptakan sini ya. Bisa dengar deh? Bisa ya? Oke. Baru kita bikinlah pipanya. Pipa data input stream berarti tipe data yang primitif yang bisa masuk. Ya. Contohnya kita mau ngambil apa? Apa rencananya mau kita kirim dari sana? String data masuk sama dengan my input dot, lihat ini ada namanya read line tapi udah digaris. Kok garis itu apa maksudnya? Jangan pakai lagi. Nah, UTF apa maksudnya? UTF itu universal text formatting, kira-kira, atau unified text formatting, antara kira-kira itulah namanya. Ya, headernya yang jelas ini string gitu ya. Oke, tapi kalau dari sana, dari sini menerima UTF, dari sana juga harus mengapain? UTF juga ya. Jangan dari sana kirim string, di sini kok terima UTF dan error itu, ya. UTF ya. Oke. Setelah itu mau kita apain string ini? Mau kita apa? Kita print aja. So, apa kita buat? Dikirim dari klien sama dengan apa? Data masuk. Seperti itu ya. Oke. Setelah itu, setelah dikirim, mau ngapain dia? Kalian maunya ngapain? Nunggu lagi? Kalau nunggu lagi bikin dalam while. Kalau enggak, sesuatu yang udah selesai harus, kalau sekiranya aku pakai ini, itu harus dimatikan. Kalau itu harus di close, tutup pipa-pipa itu lagi, ya. Oke, lihat. Pertama kita tutup dulu my input dot, tutup pipanya, baru tutup oke. Ini udah beres ini udah beres itunya, udah beres servernya. Kita sekarang bicara dengan membuat kliennya. Sementara kita bikin semuanya di main dulu ya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau lihat dulu jalannya program ini gitu ya. Lihat. Kalau di sana servernya yang menciptakan soketnya dengan mengakses sambungan kan. Nah, mengakses sambungan. Kalau di sini dia sendiri yang bikin soketnya. Namanya juga menyambungkan ya, klien ya. Contohnya gini, soket my sock sama dengan new socket. Lihat deh, kalian harus menentukan alamatnya. Aku bilang tadi pakai lokal host aja ya. Tadi topnya kok berapa? 2000. Kalau kau bikin 2001 beda-beda tipis, nggak bisa gitu ya? Kos beda sama gitu. Iyalah. Ini aja. Oke. Sekarang kita membuat pipanya. Kalau biasa tadi kita pakai apa? Berarti biar dia berkawan dengan lainnya dia harus pakai, biar bisa komunikasi ya. Dari sana ada input, berarti dari sini harus mengasih outputnya ya. Bisa nggak dua-duanya? Bisa ya. Oke. Berarti gimana dek?
Gimana? Data output stream my output sama dengan new data output stream baru masuk dot data output stream. Oke? Bisa? Sekarang udah pipanya udah terbuat. Sekarang kita mengirimkan pesan apa? Pengen kalian apa? Suka-suka kita ya. Kalau kemudian di sana tadi ada read UTF di sana, berarti kita sudah sini harus right UTF ya. Contohnya ini pesan si Alji gitu ya. Setelah itu kalau setelah dikirim pesannya apa yang kita lakukan? Kita tutup lah ya. Oke. So berhasil dikirim, baru my output dot close, baru nggak kelihatan dia. Ulang nih, nggak kelihatan dia deh. Kita bilang di sini istilahnya, biar ada istilah ceritanya. So server running, gitu kan, agak keren, ya nggak? Masa dia gelap aja kayak gitu, kayak gagal kan? Di sini accept dia ya, di sini ya server jalan ya, oke? Bener nggak? Baru kita buat soket server menerima sambungan dari klien. Kita menerima sambungan nih ceritanya nih, ya. Kalau kita buat gini keren nggak? Oke, kurang keren. Ada harusnya titik-titiknya. Ya gitu kan, server running ya. Oke. Berhasil dikirim sini ya. Coba lihat, dikirim dari klien, ini pesan Haji. Beres kan? Nggak susah nggak? Susah nggak? Benar nggak? Sementara kita pausekan dulu. Banyak nanti, kok nggak mau? Kita resume, kita bilang di sini untuk diciptakan, baru org.me.socket. Kalau pakai thread, oke? Nah, kita bikin di sini apanya? Servernya dulu ya, my server. Kita mau ketik ulang atau mau kita percepat aja? Hah? Kita ketik ulang dulu ya. Kita ketik ulang aja ya. Nah, sekarang kita lakukan pendekatan thread. Berarti ini servernya harus extend thread. Kalau extend thread berarti harus, benar nggak? Harus kita private ini ya. Oke? Bisa? Baru sekarang server kita punya variabel apa aja? Punya anggota apa aja? Pertama, server socket my server. Benar nggak? Ya? Sekarang di run-nya apa kita buat? Kita pertama menghidupkan my servernya. Kan ini kan masih membilang ada my server kan? Sebentar, kayaknya kekecilan. Biasanya aku nggak seluas ini mengetikkan sesuatu.
Oke? Lihat, gimana cara menghidupkannya tadi? My server socket, menghidupkan objeknya new server socket. Port berapa kita pakai? 2001 dong. Masa 2000 terus? Tapi nggak bisa ini ya, kalau udah ada server di situ jalan di 2000, nggak bisa pula di komputer itu kau pakai lagi, kau hidupkan lagi program baru dengan server 2000 ya. Sekali dipakai satu program, port itu nggak bisa pakai yang lain. Kalau kalian pakai port 1523, ya nggak bisa kalian pakai lagi port itu sama yang lainnya. Oke? Kita surround aja dengan ini ya, IO exception. Kalau mau kalian trace kan ex dot trace, oke? Tangkapannya exception dan itu cek ya, harus kalian tangkap. Nggak bisa kalian tangkap itu error itu ya. Nah, sekarang yang kita buat adalah menerima sambungan dari kliennya. Gimana? Socket my client sama dengan new socket my server dot terima. Oke? Bisa diterima? Kan ada nanti klien bisa kesini kan? Sekarang kita bikin pipanya. Gimana bikin pipanya? Kalian mau objek dulu ya? Kalian mau objek nggak? Objek dulu. Objek. Kok jadi itu sih? Ayo. Objek. Kita mau apa? Input. Input stream. My input sama dengan gimana? My new object input stream, baru masukkan input stream ke dalam apa? My client minta input streamnya si socket itu ya, biar kita pakai objek input stream ya. Setelah itu kita ngapain? Mau kita apain? Kita mau menerima apa? Kita mau menerima apa? Kita bikin objek mahasiswa atau mau ngapain nih? Kalian mau string, bisa nggak aku terima pakai objek output string? Pakai objek input string? Bisa? Karena string jadi kalau aku buat seperti ini, lihat deh. Tapi perhatikan, string sama dengan kalau aku panggil my input, lihat. My input that string data. Oke, lihat my input dot lihat read object. Tapi itu kan objek kan? Benar nggak? Gimana biar jadi string? Harus? Oke. Tapi selain itu ada nggak yang lain menurut kalian? Perhatikan. Masih ada nggak yang lain? Integer aja. Cara ada. Byte ada. Berarti intinya apa? Kalau tiba-tiba gini, bervariasi yang dikirim sama servernya. Jadi, kalian dikirimkan objek mahasiswa, kalian dikirimkan gambar, kalian dikirimkan string pula. Gak usah pakai objek ya, biar bisa nanti kalian pakai ya. Contohnya, buatlah seperti ini. Kalau aku buat seperti ini, berarti aku harus castingkannya seperti ini. Tapi ada masalah seperti ini. Kalau kalian pakai objek, tiba-tiba yang dikirimkan mahasiswa gimana? Masalah kan? Benar nggak? Berarti di casting pun bisa jadi masalah. Berarti kalian harus menangkap dulu. Ini jadi objek dulu. Benar nggak?
objek dulu, benar nggak ini? Tapi gimana tahu itu string atau enggak? Gimana tahu itu string atau enggak, Dek? Benar. Jadi kau cek if data instance of string. Kita supaya kirimkan dari sana string ya. Mau diapain? So dikirim data tambah data to string. Bisa nggak dimasuk akalkan? Takutnya dikirimkan data bukan string, karena kau nggak bisa jamin kan? Bisa program mengirimkan yang lain kan? Tiba-tiba dikirimkan integer gimana? Apalah buat sih? Tiba-tiba dikirimkan integer bisa, tiba-tiba dikirimkan mahasiswa, tiba-tiba dikirimkan dosen gimana? Makanya harus kau cek dulu instannya apa itu sebenarnya. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang kita berurusan sama gimana? Setelah diginikan diapain, Dek? Diapain? Finally gimana? Apa? Ternyata kita nggak bisa pakai finally gara-gara kita menginisiasikan ini di dalam pula ya, di dalam try-nya kan. Terpaksalah kita harus di dalam try-nya. Setelah ini kita apakan? Kita my input dot close baru my close, seperti itu ya. Gimana kita ngirim dari sana? Kita pakai, contoh kita bikin client. Ini udah jalan nggak ini, Dek? Server kita ini. Gimana bikin menjalankannya? Kita bikin PS FM, bener nggak? Gimana membuat biar jalan servernya? New server, new apa? My server dot, bisa nggak langsung pusat kan? Bisa lah ya, buat situ ya, bercepat ya. Dek, bisa nggak nih, Dek? Bisa di ngerti nggak nih? Kalau nggak bisa kita stop dulu. Apa tadi gaya kita itu? Server running. Oke, seperti ini ya. Baru server menerima sambungan dari klien. Oke? Oh, titiknya juga ubah. Oke? Kita di kliennya sekarang. Kita bikin perlu treat nggak? Hah? Gak usah? Bisa aja. Kalau ini programnya pakai JFrame, di mana itu? Pakai GUI contohnya baru. Ini GUI-nya. Baru gimana kalian mengirimkan pesan ke server? Kan harus streamlining ngurusi kan? Masa di main-nya juga pula? Nanti gimana kalau kirim-kiriman data pula? Masa di main-nya terus? Iya kan? Kasihkan tempat yang lain kan? Makanya kita pakai seperti ini. Oke lah, bisalah kita buat seperti ini. Oke lah, ini kita extendkan thread. Socket my shop. Gimana, Dek? Public void run. Kita buat seperti ini. Oke, kita panggilkan JavaNet socket. Ini kita anotasikan. Baru kita
bilang my socket, sambungkan dulu ke serverku yang di mana? Yang di localhost di port berapa? Benar nih, port 1. Setelah itu kita ngapain? Kita buat kok jadi kecil ya? Objek apa? Output stream baru my sama dengan new object stream, masukkan stream outputnya apa? My sock dot ya, ambil pipanya sambungannya ya. Setelah itu kita ngapain? Mau ngirim apa? Mau string aja? Benar. Kalau kuat write object buat sini, kalau ini cobalah dulu masuk gitu ya. Hah? Kalian belajar itu udah cukup pak. Baru setelah itu ngapain? Hah? Apa? Kalau kalian rasa kalau nggak di close gimana? Kalau ini nyala dulu, kalian rasa lah dulu. Coba lalu sesuatu. Ini nggak close. Ini nggak close ya. Sambungan dari sini yang close. Gimana meng-close-nya? My stop dot close baru my output dot menjalankan thread ini gimana? Karena ini udah berupa thread gimana dek? Bisa kita bikin anonymous nggak? Bisa? Kita buat seperti ini, new client dot start, bisa nggak? Bisa? Oke. Sekarang kalau kita jalankan servernya, oh kayaknya keren. Ada titik, pokoknya titiknya gini-gini ya. Coba kita lihat. Nggak kelihatan. Ini kliennya nih nggak ada kabar apa-apa. Oh, so kita bikin lah sini. So, saya sudah tersambung, ya. Titik. Saya sudah. Jadi kok jadi curhatin. So, saya sudah saya sudah kirim data. Baru ininya canggih gini, kita buat agak kita kasihkan pakai apa dikit? Pakai istilah kita pakai C option pen biar agak kalian yang apa itu? Oh, kita tangkap dulu lah ya. Kita bilang ada kiriman. Oke? Apa kita buat sini? String kiriman sama dengan, kalian kan sering suka pakai ini kan? So baru apa pesan Anda ke server? Oke, seperti ini ya. Benar nggak? Oke, sekarang kita ulangi dulu servernya jalan. Oke, server jalan ya. Kalau kita jalankan kliennya, mana kliennya ini? Oke, ini kita run. Dia bilang apa pesan Anda? Ini pun masih gini ya, server masih jalan ya. Tapi dia udah menerima nggak sambungan?
Udah ya, tapi servernya ini saya udah tersambung katanya, tapi karena dia masih nunggu, Anda apa pesan Anda ke server? Kok nggak ada tanyanya? Udahlah, kok nggak ada tanda tanya ya, gitu ya. Ini pesanmu ya. Baik, gue gak bisa klik jadinya. Oke kan, lihat. Ini kok muncul. Ini ya, bikin kok nggak ada tanda tanyanya ya, gitu ya. Bisa diterima, gampang kan? Bikinkan soketnya di server. Kalau ada soket sambungan, accept kan. Setelah itu bikinkan pipanya, karena dia punya input stream sama output stream, tapi belum punya tipe yang mana. Ya, dia hanya input stream biasa. Jadi kita bikinkan data input stream, data output stream, atau objek input stream, atau objek apa yang namanya lagi. Jadi datanya itu ganti. Tapi memang kalau misalkan objek banyak tulisnya gitu, itu dari servernya ngasih tahu gimana kalau ini objek ini gitu. Kalau servernya ngirim, Ya. berarti di kliennya juga udah ada kelas itu. Kelas cek. Kalau ada kelas mahasiswa di sini, ada kalau mahasiswa. Kalau ngecek if-nya banyak dong berarti. Hah? Ngecek if-nya harus banyak. Memang sebanyak mana kok kirim pesan itu? Atau ada kayak gini orang? Lihat aku curhat dulu ya. Itu ada kasus kayak gitu.